Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alicia Agustania dengan NIM 3022024 Di sini saya akan menjelaskan dua materi dengan tema yang pertama yaitu daerah magma, bumi, dan batuan. Dan tema yang kedua yaitu klasifikasi bahan galian endapan primer. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan tema yang pertama. Nah teman-teman, pernahkah kita memikirkan bahwa tanah yang kita pijak saat ini bukanlah permukaan yang biasa? Bahwa di kaki kita tersimpan banyak sejarah panjang, miliaran tahun, proses tak terbayangkan, tekanan yang luar biasa, suhu yang ekstrim, dan dinamika bumi yang terus bekerja tanpa henti. Teman-teman, bumi adalah sistem yang hidup. Ia tersusun atas lapisan utama yang masing-masing memiliki karakter fisik dan kimia yang berbeda-beda. Lapisan terluar adalah atmosfer, yaitu selimut gas yang menjaga kehidupan di bumi. Nah, di bawahnya ada hidrosfer, air dalam berbagai bentuk, dari lautan luas hingga es di puncak gunung. Nah teman-teman, lalu kita sampai kepada kerak bumi. Manusia hidup, tempat gunung berdiri, dan tempat bahan tambang ditemukan. Namun, kerak ini hanyalah lapisan tipis dibandingkan dengan mantel yang sangat tebal di bawahnya. Mantel tersusun atas mineral silikat yang kaya akan magnesium dan besi. Nah, yang paling dalam yaitu inti bumi yang didominasi oleh besi dan nikel. Sebagian cair, sebagian padat, menjadi pusat energi internal bumi. Dari kedalaman inilah cerita geologi dimulai. Nah teman-teman, di dalam bumi, suhu dan tekanan yang tinggi dapat melelehkan batuan. Magma ini bukan sekedar cairan pijar. Ia adalah campuran kompleks senyawa kimia yaitu silika, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, serta gas-gas seperti karbon dioksida dan belerang. Bahkan terdapat unsur-unsur jejak seperti nikel, kromium, dan timbal yang kelak akan menjadi barang berharga bagi manusia. Ketika magma mendingin, lahirlah batuan beku. Jika membeku di jauh dalam bumi, terbentuk batuan beku dengan kristal yang besar. Jika membeku di rekahan, terbentuk batuan gang. Dan jika keluar ke permukaan sebagai lava dan membeku cepat, terbentuk batuan beku luar. Selain itu, ada batuan sedimen yang terbentuk dari pengendapan material yang mengalami pelapukan, serta batuan metamorf yang mengalami perubahan akibat tekanan dan temperatur yang tinggi. Nah teman-teman, endapan mineral ini tidak terbentuk secara kebetulan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi semuanya, seperti tahapan kristalisasi magma, jarak dari sumber magma, proses pengendapan mineral, bentuk endapan, hingga waktu pembentukannya. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk ke tema yang kedua, yaitu klasifikasi bahan galian genesa endapan primer. Nah teman-teman, bahan galian terbentuk melalui proses geologi yang sangat panjang. Nah berdasarkan asalnya, endapan itu dibedakan menjadi dua, yaitu primer, sekunder. Endapan primer yaitu terbentuk langsung dari magma saat proses kristalisasi. Sedangkan endapan sekunder terbentuk secara tidak langsung dari magma, melainkan melalui pelapukan kimia, pengangkutan, dan sedimentasi yang sering menghasilkan pelapisan batuan. Berdasarkan genesa, bahan galian dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama nih, kelompok sedimen, yaitu seperti batu gamping. Nah teman-teman, batu gamping itu berasal dari karang dan organisme laut. Batu ini dapat berubah secara kimia menjadi dolomit atau kalsit. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk ke tema yang kedua, yaitu klasifikasi bahan galian genesa endapan primer. Kedua, kelompok vulkanik, yaitu
hasil aktivitas gunung api seperti obsidian, perlit, batu apung, basalt, dan belerang. Nah, yang ketiga yaitu kelompok intrusi batuan asam hingga ultrabasa. Akibat magma yang masuk melalui rekahan dan membeku di dalam bumi, membentuk batuan seperti granit dan diorit. Nah, teman-teman, semoga penjelasan saya tadi dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.